Dengan saya, Nanda Prima Maulidia, NIM 230513703119, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih strategi mengurangi pengangguran melalui konsep ekonomi Islam. Dalam Islam, pekerjaan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga ibadah. Al-Quran dan hadis banyak memuji orang-orang yang bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Seperti dasarnya hadis berikut ini. Barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berhijrah di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, pengangguran dipandang sebagai suatu kondisi yang tidak ideal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pengangguran itu bukan hanya suatu masalah yang sepele, melainkan masalah besar yang harus dipikirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2024 adalah 7,47 juta orang dan itu merupakan masalah yang besar yang harus dituntaskan. Pengangguran itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang setelah saya katakan di awal, bahwa pekerja itu bukan semata-mata mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dengan pengangguran seseorang dapat dikatakan tidak beribadah. Pengangguran juga menimbulkan masalah sosial loh teman-teman, seperti kemiskinan, munculnya tindakan kriminal seperti mencuri, begal, bahkan sampai membahayakan nyawa manusia. Pengangguran juga dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Lantas, bagaimana sih strategi menurut perspektif Islam dalam mengurangi pengangguran ini? Strategi yang harus dilakukan pertama kali dalam menangani permasalahan pengangguran ini yaitu melakukan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, meningkatkan kualitas dan jumlah pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta memberikan masyarakat dengan pendidikan kewirausahaan agar terampil dalam memulai usaha sendiri. Kemudian jika strategi dalam pemberdayaan masyarakat telah tuntas, strategi kedua yaitu membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam mengurangi pengangguran, misalnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau mempermudah urusan pengajuan kredit supaya masyarakat yang tadinya pengangguran menjadi produktif dan berpenghasilan. Karena pada dasarnya strategi dan solusi dalam menangani hal itu bergantung dengan masyarakat itu sendiri. Mengatasi pengangguran itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan makroekonomi yang tepat dan berkombinasikan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kunci dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memberikan banyak sekali program agar pengangguran di Indonesia itu berkurang. Seperti 1. Meluncurkan program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendorong konsumsi yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. 2. Kartu Pekerja. Program ini memberikan pelatihan vokasi dan produktivitas kepada masyarakat yang terkena dampak PHK atau ingin meningkatkan keterampilannya. Di mana program Kartu Pekerja ini pertama kali diluncurkan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020. 3. Pemerintah mempermudah pengurusan kredit usaha rakyat atau KUR dan upaya agar masyarakat dapat dengan mudah memulai usaha dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial atau CSR dari perusahaan dapat menjadi salah satu kontribusi signifikan dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Jadi, pengangguran itu tidak dapat dianggap sepele ya teman-teman. Pengurangan pengangguran membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Maka dari itu, mari teman-teman jadikan diri ini menjadi yang terbaik, jangan sampai menjadi pengangguran. Karena dengan pengangguran, sama saja seperti kita merugikan diri kita sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.